Murga harga BBM dan gas naik. DPR, ini bukti pemerintah lindungi oligarki. Dulu setiap pemerintah mengusulkan kenaikan BBM selalu ditolak oleh kalangan DPR. Sejumlah fraksi bahkan sejak awal tidak pernah setuju kalau saya menaikkan harga BBM. Alasannya kami menolak usulan pemerintah karena kalau BBM dinaikkan, inflasi naik, kemiskinan membengkak. Nah, justru sekarang mengapa tiba-tiba kami dipaksa menaikkan harga BBM? Tidakkah meningkatkan kemiskinan? Tidakkah membebani masyarakat kita? Oleh karena itu saya punya pandangan yang berbeda. Kalau harus saya naikkan lagi BBM tahun ini, beban rakyat terlalu berat. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, wah pas November disuruh gini-gini. Ngebut Pak. Itu yang harus dirubah cara-cara seperti itu. Gak usah diingetin Pak, kita tuh udah semangat banget cari duit gitu, semangat banget kerja gitu ya Pak ya. Soalnya gini, kalau kita nggak semangat, nanti yang ngegaji Bapak itu siapa? Kan Bapak digaji sama rakyat. Gini aja Pak, ini kan rakyat ya, kalau kerja tuh lalu lalangnya kan pakai kendaraan. Atau BBM tuh jangan terlalu tinggi Pak naiknya, biar kita senang, Bapak juga senang ya Pak ya. Soalnya gini Pak, kalau BBM naik nih, gaji kita nggak naik-naik. Dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan untuk usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil, usaha rumah tangga yang produktif, itu akan lebih baik. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Apanya? Saya nggak ngerti tepat atau nggak tepat, tapi saya diberikan untuk usaha-usaha produktif yang ada di rakyat. Ya nanti siapa yang ngegaji Bapak gitu ya, biar kita sama-sama senang Pak. Soalnya gini, kalau kita nggak senang, jadi kita kan nggak semangat kerja tuh cari duit. Kalau kita nggak semangat, nanti siapa yang ngegaji Bapak gitu ya. Nah kasih tahu juga tuh yang koruptor-koruptor yang saat ini masih pada sembunyi tuh, jangan pada nyomotin duit rakyat dong gitu. Rakyat kan sekarang lagi susah tuh, nanti tambah susah gitu ya Pak ya. Sama mafia-mafia minyak juga tuh diingetin, jangan suka curangin sama rakyat, biar rakyat itu nggak dibuat susah banget lah Pak ya. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai BPNT dan program Keluarga Harapan PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp100.000 setiap bulannya, pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni. Murga harga BBM dan gas naik. DPR, ini bukti pemerintah lindungi oligarki. Merespon pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang akan menaikkan harga BBM dan gas, anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKS Mulyanto menuntut pemerintah agar adil dan transparan. DPR RI bahkan mengingatkan pemerintah agar jangan sembrono mengumbar pernyataan yang justru berujung membuat kepanikan di masyarakat. Pasalnya saat ini masyarakat masih syok dengan kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan kelangkaannya solar. Terlebih lagi kalau pemerintah terus menyinggung soal rencana kenaikan BBM jenis Pertalite dan LPG 3 kilo gas melon, maka akan semakin membuat masyarakat panik menghadapi beban hidup yang kian berat. Lebih lanjut, anggota DPR RI ini menuntut kehadiran pemerintah dalam menangani beban ekonomi embas perang Rusia-Ukraina, bukan malah membebankannya kepada masyarakat. Menurut politisi PKS ini, pemerintah BUMN termasuk dunia usaha yang seharusnya sejak awal menanggung beban tersebut.
Jangan memaksa masyarakat yang masih belum pulih dari pandemi COVID-19 ini untuk memikul beban dampak tsunami harga migas dunia tersebut. Di samping itu muncul permintaan pemerintah tersebut terbuka terkait penerimaan ekspor komoditas energi dan sumber daya mineral. Ekspor komoditas energi dan sumber daya mineral. Pasalnya naiknya harga migas dunia diiringi juga dengan lonjakan harga CPO, batubara, tembaga, nikel, dan lain-lain. Indonesia sebagai negara pengekspor komoditas energi dan sumber daya milenial menikmati durian untuk dengan landungnya harga-harga komoditas ini. Di samping negara merogoh satu lebih dalam untuk membayar defisit transaksi berjalan dari impor migas. Tapi di sisi lain, saku tersebut juga bertambah gemuk dari penerimaan ekspor komoditas energi dan sumber daya mineral. Ini berarti menyoal kantong kiri dan kantor kanan. BBM naik tinggi, susu tak terbeli, orang pintar tarik. Ya, pada tahun 2008 yang lalu, yang terhormat, yang mulia Ibu Megawati Soekarno Putri menangis ketika Pak SBY menaikkan harga BBM cuma 200 perak. Kalau teman-teman berkenan, boleh share video ini sebanyak-banyaknya, barangkali bisa nyampe ke Ibu Megawati. Ya, setidaknya kita bisa membantu Ibu Megawati flashback ke tahun 2008 yang lalu, di mana beliau sangat amat pemberani dalam menentang kenaikan harga BBM. Jadi pada tahun 2008 yang lalu, Bapak SBY, pada saat Bapak SBY memimpin sebagai presiden waktu itu, menaikkan harga BBM 200 perak doang. Dan pada saat itu, partai yang sangat beringas dan keren banget menentang kenaikan harga BBM ini adalah Partai PDIP atau Partai Wong Cilik pada saat itu. Nah, di momen itu ada beberapa kader PDIP yang menangis karena ikut merasakan penderitaan rakyat yang terjadi, yang bakalan terjadi ketika kenaikan harga BBM yang cuma 200 perak doang. Yang menangis pada saat itu ya tentunya yang mulia, yang terhormat Ibu Megawati, kemudian Ibu Puan Maharani, dan beberapa kader PDIP lainnya. Dan sekarang BBM naik hampir Rp3.500. Udah nggak lagi 200 perak. Jadi jujur saya kangen banget dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati dan Ibu Puan Maharani di tahun 2008. Coba aja tahun ini beliau bisa lagi menangis sebagaimana beliau nangis di tahun 2008 ketika kenaikan harga BBM yang cuma 200 perak doang. Ini nggak cuma 200 perak, 3.600. Kalau naiknya cuma 200 perak aja beliau nangis, saya rasa 3.600 beliau mesti lebih daripada nangis. Ya, ini keinginan saya sebagai masyarakat biasa ya. Walaupun saya tahu juga di tahun 2008, 2009-nya itu Ibu Megawati mencalonkan diri sebagai presiden, sehingga tentu beliau merasakan betul bagaimana penderitaan rakyat, hal-hal yang rakyat nggak suka, nggak pengen, itu beliau rasain betul pada tahun 2009. Kan sekarang udah bukan tahun 2009 lagi, dan beliau sekarang lagi di pemerintahan. Jadi ya beliau nggak merasakan itu mungkin. Jadi mungkin akan sia-sia kalau kita ngarep beliau-beliau itu nangis ketika ada kenaikan BBM yang nggak 200 perak lagi, tapi 3.600.